Fadilatut taklimi utawi iki perkara kang hadir mertelaaken keutamaane mengajar atau mulang. Pertama didahulukan ta'alum daripada ta'lim, karena ta'alum itu ahamu wa auratu, ahamu luwih penting likoni ahama. Dalam bab Fadilatut Ta'lim ini Imam Ghazali menyampaikan 6 ayat yang menunjukkan tentang keutamaannya taklim. Jauh-jauh amal ayatu anapun utai pira-pira ayat kang nuduhaken ing atase fadilah taklim iku faqauluhu azza wa jalla wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat sadurunge wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Wong mukmin iku aja sampai budal kabeh. Kata budal kabeh niki maknane ayat perang, dadi aja budal perang kabeh. Niku satu riwayat. Riwayat yang kedua, Bagilah anal mukmin lam yakunu yang firu kulluhum litafaqu wa ta'allum. Ojo ngaji kabeh, ojo belajar fikih wa ta'allum lan belajar tok. Balik ada sebagian yang terus pulang mengajarkan kepada orang-orang yang tidak bisa belajar ke pondok. Dia ojo nang pondok kabeh atau orang mulai belas ojo. Iki malah jarene kaya kucing sing asale diutus untuk mencari informasi tentang apa yang ada di rumah tangga, tapi sebenarnya tiga imangan terus anteng seneng gak tahu gelem mulai aneh. Nah, kerasan merkoni. Amal ayat itu faqaulu azza wa jalla yundiru qaum yundiru lan kono yen to budak apa ngeden-ngedeni sapa seto ifah sapa to ifah asale niku gini wa makana mu'minuna yaghfiru kafah walaula nafaro mbok yo ono sebagian pantan mbok yo budalan walaula nafaro mbok yo budalan mingkuli firqatin saking saben-saben sak pantan minhum saking mukminin sapa sing budalan thaifatun liyatafaqahu kono yen to belajar sapa thaifah bidin waliyung dirulan supaya ngeden-ngedeni memberi warning sapa thaifah mulane alek langsung ngendhet niki yo ujuke kan yo nambi ngono waliyung dirulan supaya ngeden-ngedeni sapa thaifah qaumahum ing kaume thaifah idza raja'u dalam mari kalane bali sapa thaifah sapa se kaum ilahi maring thaifah la Allah menawa kaum iku yahruna padha ngedoi kemaksiatan kabeh ngedoi kemaksiatan. Adi jok sampai wong mukmin iku berangkat perang kabeh. Mbok yo sebagian golongan ada thaifah, ada sebagian kecil yang belajar agama dan kemudian pulang menuju kepada kaumnya. Idza rajau ilaihim, memberikan warning kepada kaumnya ketika kaumnya niku rujuk niku taren minta pertimbangan. Di stempi sing kanggo gawe memberikan petunjuk hukum. Wal muradu taikang dan karepaken minal inzar iku at-ta'lim wal irsyad. Dadi waliun durur kok ngeden-ngedeni kuwi waliun durur lek dimakani murad lan becik
awya weruh to mulango sapa se Taifah qaumahum idza rajau ilaihim. Ati aja budalan perang kabeh, tapi harus ada sebagian pantan yang mengaji di dalam agama agar supaya dan mengajarkan kaumnya tentang ilmu dan la qala Ibnu Arafah indar wa atam bi syai' allazi yukhdaru minhu. Yang dimaksud indar adalah memberikan tahu kepada seseorang perkara yang harus dijauhi. Setiap mundir itu mu'alim. Orang yang memberitahu tentang sesuatu yang perlu dijauhi itu namanya mu'alim. Tapi tidak sebaliknya, tidak semua mu'alim itu memberikan tahu tentang perkara yang harus dijauhi. Berarti tafsirnya liyum diru qaumahum ditafsiri dengan taklim itu mutobik, cocok alias pas. Karena ini ku bimana lam. Lalu al-irsyad ditafsiri dengan wal murad minal indar wa at-ta'lim wal irsyad memberikan petunjuk niku tafsirun bil lazim. Kelasimane kalau memberitahu ya akan memberi petunjuk. Nah, berarti memberitahu, mengajarkan itu belum tentu memberikan irsyad, memberi petunjuk, karena irsyad itu memberikan tahu tentang irsyad itu menunjukkan jalan yang benar. Maknanya al-irsyad menunjukkan jalan yang benar. Karena at-ta'lim memberitahukan, mau bener, mau ora, pokoknya yang penting memberitahukan. Dan seperti dawuh Allah, inna anzarnakum azaban qariban. Ono mana sing maknani innal mu'min lam yakunu liyanfiru kulluhum litafaqquhi wa ta'allumi. Wong mukmin sebaiknya jangan semuanya pergi keseluruhan untuk tafakuh wa ta'allum, belajar lan ngaji tok. Bal yang bagi ayan faro min kulli firqatin minhum ta'ifatun tatafaqahu tilkat ta'ifatun summa tarji'u. Tapi ada yang sebagian pergi terus belajar kemudian pulang. Ojo terus nang pondok terus, ojo ngaji nang pondok terus, kepenaan. Berarti enek sing pulang. Ketika pulang faida cataifatun ada apa niku bidin faida cataifalati nafarat faqahat halqaidah, maka nanti ada yang setelahnya pulang yang taifah yang pergi tadi terus belajarlah orang-orang yang tidak berangkat kepada taifah yang berangkat. Jadi aku wape budal nang pondok ndak, ada sebagian utusan kemudian pulang terus gawe pondok dhewe-dhewe nang omah ngajarkan ngomong sing di omah ngoten. Wa qaulihi lan dawi wa qauluhu lan dawi Allah taala wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la yubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumuna. Wa qaulu ta'ala wa idz akhadha ing dalem alikalani ngalap sapa Allah mitsaqal ladzina ing janjine wong akeh utu kang den paring sapa ladzina alkitaba ing kitab. Ketika Allah Ta'ala berjanji, aku mengambil janji terhadap orang-orang yang menerima kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, la yubayyinunnahu, supaya demi yakti, supaya ngeden memberikan penjelasan, supaya menjelasaken pemertelaken sapa alladzina. La yubayyinun nahu asale la yubayyinun nahu kainun taukid
Wau dhamir kudu dibuang sebelum wau dhamir diberi harokat yang mujanasah dengan dhamir wal mudmarah difan nahu ilal alif. Nah terus sak mari dibuang waskul hukum lamul marin lainin bima janasa min taharukin qad ulima lan akhiri la yubayyinun nahu ora bayinan nahu la yubayyinun nahu pun demikian to becik yen to nuduhaken mertelaaken sapa alladzina utul kitab ing kitab linnasi maring manungsa walayak tumunakulan ora padha nyimpen sapa si alladzina utul kitab ing isine kitab. Di kedua Allah Ta'ala dawuh, Allah Ta'ala telah mengambil janji, telah ada perjanjian menjanji kepada orang-orang yang dikasih ilmu di dalam kitab giniku Taurat, Zabur, Injil agar menyampaikan terhadap manusia. Nah, menyampaikan kitab pada manusia itu yo bil iklam wa ta'lim, memberitahukan atau mengajar, jangan sampai merahasiakan alias nyimpen. Mulane tengerani ilmu niku pancen hak, ilmu itu tidak akan pernah disembunyikan. Makanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Mizan Kubro menukil saking dawuhe dawuhe Munabbah supe niku ndawaken kita ra'aita jama'atan yatanajawna fi sirri fi dinihim ya fawadul fi tafidullah wa fawadullah wa fawa dolalun la fi dolalin lek ana wong di golongan kok munajat bisik-bisik di dalam agama ini dengan cara rahasia, ini berarti jelas sesat. Bila ana wong bicara tentang agama ini enggak transparan, dirahasiakan, ini berarti ajaran yang sesat. Dalam jamaah kaya ngoten niku. Bila jamaah ketika ngomong ke agama Islam itu harus betul-betul transparan, baik itu terhadap orang Islam sendiri dan terhadap orang non-Islam. Makanya sampai diturunkan ayat wa in atum minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kala mallahi tsumma ablihu ma'manah. Bahkan kalau ada orang musyrik, orang musyrik datang pada orang Islam untuk mencari kebenaran Islam tentang Al-Quran, harus dilindungi hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengarkan kalamnya Allah. Nah, kalau setelahnya mendengarkan kalam Allah kok belum sadar, ya jangan dibunuh. Lalu bagaimana? Summa ablighu mana? Sampaikan pada tempat yang aman bagi mereka. Walawa utawi damu akhadallah misaqon nabiyyin misaqol ladzina utul kitab iku ijabun majibaken li taklimi maring taklim. Mulane diarani bayanul ikhtibar, termasuk dawuh Allah litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, yo termasuk mewajibkan untuk taklim. Tapi wajib taklim niku lek pancen dimentai. Nah ini lek wonten syarah Kifayatul Awam. Niku ten bab kitmanul ilmi dijelasaken la yajibu alal alim ayu alimal ilma illa iza tulim. Wong alim tidak wajiban mengajarkan ilmunya kecuali diminta. Tapi ketika diminta dan tidak ada yang lainnya wajib menyampaikan, karena haram untuk kitmanul ilmi. Jadi lek ngoten kegiatan belajar mengajar gak akan pernah berhenti.
yang bodoh kewajiban belajar, lek wis iso kewajiban mulang. Sing diulang kok ya wajib mulang maneh dan seterusnya, kan gak ada keadaan intinya. Lane dawuh Kanjeng Nabi, layang bagi lil alim ayyaskuta bihi walal jahil ayyaskuta bi jahlihi. Wong bodho aja meneng krana kelawan bodhone, lan wong alim aja meneng karo ilmune. Berarti wong bodho aja meneng ae dengan bodhone, berarti nrimo bahkan belajar. Wong alim aja meneng karo ilmune dengan arti tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Wa inna fariqan lan temune golongan minhum saking ahli kitab iku la yaktumunal haqqo. Di golongane ahli kitab niku ana golongan sing selalu menyimpan hak, padahal wa hum utawi ahli kitab iku ya'lamun, wong sing nyimpen do fariqan, padahal wa hum fariqan iku ya'lamun, ngerti mana yang benar mana yang salah, tapi dirahasiakan. Ayat ini menjelaskan tentang ahli kitab yang menyimpan tentang rahasia sifat-sifatnya Nabi sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ahbar qol alamani abid taurata illa sifra wahidan kana yahtimuhu wa yadkhilu suduk falamma mata bi fatahtu fa idzan fihi nabiyyu akhir zaman. Ternyata dirahasiakan, dimasuk nono peti. Ternyata setelahnya dibuka karo putrane setelah mati, wa idzan bihi nabiyyu akhir zaman. Falamma mata bi fatahtu, tak buka wa idzan bihi nabiyyu akhir zaman kana mauludul Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanul Syam. Makanya diturunkan oleh Allah, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lamun, ay sifatun nabi menurut asbabun nuzulnya. Tapi kita di dalam menerjemahkan ayat tidak hanya cukup dengan asbabun nuzul, tapi pakai umumil alfaz. Wa utawi ayat ini wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqo iku tahrimun, ngaremaken bil kitman. Di kitman itu berarti kita diminta untuk menjelaskan, tidak mau menjelaskan, itu namanya merahasiakan. Tapi kalau tidak diminta itu ya tidak kewajiban. Ini seperti hanya di dalam syahadah, ketika kita diminta wajib bersaksi, tapi ketika tidak diminta malah justru jelek kita bersaksi. Mulane diarani khairu syuhud man syahida qabla ayyustashhada. Api-api saksi sadurunge aku sudah bersaksi ketika dimintai saksi. Ini kalau memang yang punya kasus tidak tahu kalau ada saksi dan dia mencari saksi. Tapi ketika tidak dimintai saksi sebenarnya dia sudah tahu ini api ele-ele syuhud, dan syarul syuhud man syahida qabla ayyustashhada, ele-ele saksi, orang yang bersaksi sebelum dimintai saksi. Padahal sing duwe niku wis ngerti. Kama qala kaya le dawuh sapa Allah bisyadah wa may yaktum haba innahu athimun qalbu. Jadi kalau di dalam di atas bahwa kitmanul ilmi, kitmanul haq, kitmanul ilmi haram, sebagaimana haramnya kitmanus syahadah. Wa man tasaban makuyak tumahanyimpan sepaman ing syahadah fa inna maka temene man iku asimun dosa pokol buatine man. Tapi tidak semuanya menyimpan syahadah niku haram, karena ada hadis syarul syuhud man syahida qabla ayyush tashhada. Di dalam hadis katakan man katama ilman ya'lamuhu uljima bil jamin min narin. Siapa yang merasakan ilmu yang dia tahu, maka akan dikendalikan dengan kendali dari neraka. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala,
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Wa man lan ora ana utawi wong iku ahsanu luwih bagus sapa man apane kaulan dawuh mimman tinimbang saking wong da akan ajak-ajak sapa man ilallah wa amila lan ngamal sapa man sholihan ing amal kang bagus. Tidak ada orang yang kaulnya, kata-katanya lebih baik dibandingkan dengan orang yang mengucapkannya atau kata-katanya mengajak kepada Allah dan beramal soleh. Amal soleh ini tidak kaul. Berarti orang yang amal soleh terus mau mengajak orang menuju kepada Allah, itu termasuk perkataan yang paling baik. Kalau memang ajak-ajaknya dengan perkataan, nah, lewat perkataan yo berarti dikiasno dengan perkataan. Ayat niki bisa digunakan untuk dalil azan, untuk dalil apa saja, yang penting nimbali seseorang, mengajak seseorang menuju kepada Allah. Termasuk taklim wa ta'allum, ini juga mengajak seseorang untuk menuju kepada Allah. Wa qala lan dawu sapa Allah taala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u aja sira Muhammad ila sabili rabbika maring darane pangeran sira, le aja iku mang bil hikmati kelawan hikmah ilmu manfaat. Jadi hikmah niku ilmu manfaat atau positifnya segala sesuatu. Berarti kalau kau mengajak kepada masyarakat menuju jalannya Allah Ta'ala, ajaklah dengan diberikan penjelasan tentang kebaikannya untuk mengikuti, kebaikannya untuk melakukan, kebaikannya di dalam Islam. Itu hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wong niku lek dikai hikmah melihat segala sesuatu apapun itu akan melihat positifnya. Wal mau'izati lan mau'izah, wal mau'izati lan mau'izah nuturi bagus, wal mau'izatil hasanati kang bagus. Wa qala ta'ala wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala wa yu'allimuhum, wa yu'allimuhum lan mulang sapa wong ing kaum Alkitab ing kitab al-hikmata lan hikmah niku di dalam ma'rifus syar'i ismun bil ulum al-mudrakah bil aqli. Jadi sing diarani hikmah adalah ilmu, nama ilmu sing bisa diketahui baiknya dengan akal. Nah, di ilmu yang bisa dilogikakan, bisa diketahui oleh akal. Rahasia ini bisa disibak. Berarti orang yang mendapatkan ilmu hikmah bisa menyibak rahasianya sesuatu dengan akal. Dan banyak hal itu dituturkan di dalam semuanya Al-Quran dari kitab. Makanya dikatakan isman lima la yudraku illa min jihadin nubuwah. Sedangkan hikmah nama daripada ilmu yang tidak bisa ditemukan rahasianya kecuali dari kenabian. Wal hikmah la yudraku min jihadil lima la yudraku min jihadil akli. Jadi mulane diaturaken ana kitabah wal hikmah wa yu'allimul kitabah wal hikmah. Jadi lek kitab itu nama dari ilmu yang tidak bisa ditemu kecuali dari arah kenabian. Kaiso gawe dhewe maksud kitab ini ngoten. Di kitab nama daripada ilmu yang tidak bisa dihasilkan kecuali lewat kenabian. Lek hikmah untuk nama dari ilmu yang bisa ditemukan dari akal.
Bedane nang konten. Dilek hikmah niku ilmu yang bisa disibak oleh akal, oleh logika, lek kitab ilmu yang tidak bisa disibak, tidak bisa digoleki kecuali dengan arah ke nabian jalan wahyu. Lek duduk wahyu ya duduk kitab. Nah, yang dimaksudkan ini kitab suci ini kitab ma'unzila minallah, ora kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in duduk niku. Nah, krono pakai al-kitabah wa yu'allimuhumul kitabah. Makanya sekalipun toh belajar Fathul Qorib, Fathul Mu'in gak kena diarani ahlil kitab. Nah, mulai sampean ngarani kitab niki kitab fikih barang niku kitab yang mari dadine wong sing ngaji takrib ngaji, mungkin ngaji, wahab ngaji, fikih ngaji apa diarani ahli kitab. Nanti dalil ahli kitab tentang Al-Quran digawe iku lah malah jumbo. Lah mulane sing mriki tentang Al-Quran dimaksudno ahli kitab, dimaksudno kitab adalah ilmu-ilmu. Jadi sing dimaksudkan nyampekno kitab atau nyampekno ilmu yang ilmu itu tidak bisa ditemukan kecuali dari arah kenabian. Nah, terus wal hikmata. Nah, kalau hikmah ini ndak di ilmu-ilmu yang bisa ditemukan dari akal. Itu hikmah. Mane waman utia khairan waman yutal hikmata faqad utia khairan katsiran. Nah, kedua-duanya dijadikan oleh Allah Ta'ala, diturunkan dari Allah Ta'ala. Jadi sing hikmah ya sangka Gusti Allah, kitab ya sangka Gusti Allah. Cuma nek kitab niku harus melalui kenabian, kalau hikmah tidak bisa terjadi pada ulama. Ini para aulia itu saged. Wakila alkitab bimanzilatil yad wal hikmah bimanzilatil mizan. Walatu rafu al maqadir ila bima. Di kebaikan segala sesuatu niku timbangane loro niki, kitab lan hikmah. Kitab tok gak ngerti hikmah, akhirnya jadi radikal, akhirnya jadi ngawur, jadi kesesat. Jadi makanya laulal kitab la asbahal aklu khairan walal aklu lam yantafi bil kitab. Kalau tidak ada kitab, inzalul kutub, akal akan selalu bingung, gak mampu. Karena akal gak mampu menyibak perkara yang gaib, apa yang terjadi setelahnya mati, gak iso akal. Di dalam kuburan apa yang dialami, gak tahu. Setelahnya kiamat apa yang terjadi, gak tahu. Karena akal itu hanya bisa mengetahui sesuatu yang bisa dirasa atau bisa diserap oleh panca indera. Perkara yang tidak bisa diserap oleh panca indera, akal tidak mampu. Nah, lalu tapi ngoten lek gak duwe akal, inzalul kutub, Al-Quran diturunkan, kitab diturunkan, tetap gak akan pernah bisa dipahami, gak akan pernah dimengerti. Mulane kitab niku padha karo tangan, hikmah itu padha karo timbangan. Ukuran segala sesuatu kebenaran gak bisa kecuali dengan timbangan dan tangan. Jadi tangan karo timbangan. Makanya hikmah diungkapkan dengan mizan. Abar al-hikmah bil mizan dalam qouli ta'ala allazi anzalal kitaba bil hikmati bil haqqi wal mizan. Jadi Allah Ta'ala menurunkan kitab dengan hak dan mizan. Nah, yang perlu dipahami pula, hikmah itu tidak akan pernah ada, tidak akan pernah didapatkan kecuali salah satu dari dua laki-laki. Dua seseorang untuk laki-laki, wong wedok ora iso ilmu hikmah. Jadi hanya terlibat. Pertama, orang yang memang pemahamannya dibersihkan oleh Allah.
imma muwadzafun fi fahmihi muwaffaqun fi fi'lihi. Jadi satu orang yang pahamannya bersih kemudian diberi pertolongan oleh Allah melaksanakan muwaffaqun fi fi'lihi, sa'adahu muallimun nasihun, dan ada guru yang menuntunnya. Wa kifayatun wa umrun, dan punya kecukupan. Jadi ono sing dulang, ono guru hebat dhek gak punya kecukupan ya enggak bisa. Niku sing salah satu daripada gigi niku muhadzabun fi fahmihi muwaffaqun fi fi'lihi sa'adahu muallimun nasihun wa kifayatun wa umrun. Wa imma ilahiyun nomor lurune wis ora usah paham, ora usah ngaji. Gini ku bangsa ilahi yastafillahu sing dipilih oleh Gusti Allah sehingga diberikan pintu hikmah seperti Nabi Yusuf, Nabi Muhammad dan seterusnya. Niku fadlun minallah, diberitahu oleh Allah tanpa belajar. Makanya enak sifatnya Nabi yang sifatnya Rasul yang tidak boleh kita tiru, walaupun di dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nopo Kanjeng Nabi ora tahu ngaji ngoten ya, ora tahu belajar, ora tahu sinau, mergo ora iso maca. Lah niku kita enggak boleh niru lah. Kanjeng Nabi ora tahu belajar, ora tahu mutalaah yo ngalim lah, itu gak oleh yang kita ikuti yang semacam ini. Walaupun enek laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, mergo apa? Ilmune Kanjeng Nabi niku ilahiyun sing dipilih karo Gusti Allah tanpa harus belajar, akhlaknya pun tanpa harus berguru. Jadi ora usah melok toreko, ora perlu mursyid langsung malah justru jadi mursyid, ora perlu niru-niru, balik sikapnya yang harus ditiru. Niku Kanjeng Nabi. Iki ora oleh ditiru, bagi kita enggak bisa. Kita harus tiru-tiru, mergone ora enek sing mulang secara gaib. Lah Kanjeng Nabi kan ilahiyah. Ilahiyah itu dituntun karo pangeran. Bahkan apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan berdasarkan wahyu saka pangeran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lah niku mungkin ana wahyu lah. Kalau kita kan sing enek wahyuni itu wahyu yo ora iso.